Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Sebuah laporan media Korea Selatan menyebut Indonesia bermain-main dan akan mundur dari proyek jet tempur gabungan KFX-IFX. Proyek jet tempur asli Korea Selatan ini disebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah negara tersebut. Proyek untuk mengembangkan Korean Fighter Experimental atau Indonesia Fighter Experimental yang merupakan jet tempur generasi berikutnya yang dibangun di dalam negeri pertama di Seoul telah menelan biaya triliunan won. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won atau setara dengan 7,8 miliar US dollar, di mana 1,6 triliun won atau 20% harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016. Dipimpin oleh satu-satunya produsen yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI. Proyek ini bertujuan untuk memproduksi 125 jet untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan, sedangkan penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun lambatnya proyek pembangunan tersebut dilaporkan telah menimbulkan ketidaksenangan di Indonesia, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah tumbuh di tengah tantangan agresif Cina atas klaimnya atas wilayah di Laut Cina Selatan. Mengutip laporan dari media Korea Selatan, dengan pandemi COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat dompet, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan tampaknya menahan komitmen keuangan lebih lanjut. Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya. Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknis dari perusahaan Dirgantara PT Dirgantara Indonesia yang dipulangkan pada Maret karena wabah virus corona di Korea Selatan. Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul, Defense Acquisition Program Administration atau DAPA mengunjungi Indonesia pada bulan September. Menurut salah satu sumber pemerintah Korea Selatan, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX-IFX. Indonesia diduga meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan bebannya dari 20 menjadi 15%. Sumber itu mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dan negosiasi tetap berlangsung. Tapi penundaan itu bisa membuat Korea kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan konferensif dengan Perancis. Tawaran yang dikeluarkan oleh Prancis yang menurut salah satu sumber industri pertahanan Korea Selatan, termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar, telah memikat Indonesia dan menurut publikasi Prancis, kedua negara hampir mencapai kesepakatan. KFX adalah jet tempur yang saat ini hanya ada di cetak biru, tapi Rafale adalah jet tempur yang siap beroperasi. Bagi Indonesia, melengkapi angkatan udaranya dengan jet Prancis mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai, meskipun itu berarti melepaskan 227,2 miliar won. Namun, pemerintah Korea bersikeras bahwa dengan penarikan penuh Indonesia dari proyek tersebut, proyek KFX akan tetap berjalan sesuai rencana.
Masalah terbesar terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang pembayar pajak Korea. Hilangnya 51 jet yang dijanjikan ke Indonesia juga akan mengurangi kuantitas produksi secara keseluruhan dan dengan demikian menaikkan biaya per unit yang berpotensi merugikan prospek ekspor jet tersebut. Pejabat pemerintah di Seoul bagaimanapun juga berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang niat Indonesia. Ketika ditanya oleh pejabat Korea Selatan apakah Jakarta tampaknya siap untuk mundur dari kesepakatan KFX selama rapat dengar pendapat parlemen pada bulan Oktober, Menteri Pertahanan Korea Selatan Wang Junghong mengatakan Indonesia tidak akan membeli apapun dan menunggu sampai KFX berkembang sepenuhnya. Agensi tersebut juga mengatakan bahwa laporan pers saat ini tidak mencerminkan posisi resmi Indonesia tentang masalah tersebut dan bahwa kesepakatan militer apapun yang dikejar tampaknya akan maju secara independen dari proyek pengembangan bersama KFX.